Memasuki tahun ketiga pandemi COVID-19, ketimpangan akses kesehatan dan vaksinasi masih terjadi. Bahkan di beberapa negara masih kekurangan tenaga kesehatan menurut proposal kesetaraan akses vaksinasi dan obat-obatan. Penanganan COVID-19 sendiri masih terus diperjuangkan, terutama di Indonesia, dan diharapkan mampu menjawab isu kesetaraan tersebut. Di beberapa negara, salah satunya Indonesia, program vaksinasi ini berhenti. Hal ini dikarenakan kekurangan stok vaksin yang ada. Namun, pemerintah Indonesia sendiri memberikan target dari program vaksinasi ini bisa mencapai 70% dari total populasi untuk menciptakan herd immunity. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan yang baru, sebanyak 44,6 juta jiwa penduduk Indonesia telah melakukan vaksin tahap pertama. Jumlah ini setara dengan 16,5% dari total penduduk yang mencapai 270,2 juta jiwa penduduk. Sedangkan untuk vaksinasi tahap kedua sendiri, sebanyak 17,9 juta jiwa penduduk atau setara dengan 6,6% dari total populasi, di mana total pemerataan vaksin ini masih belum merata di beberapa provinsi. Hal ini dikarenakan distribusi vaksin yang masih sulit. Oleh sebab itu, kami dari kelompok 10 mengambil topik ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Agro Technopreneurship B. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan kelompok kami. Nama saya Ameliana Fatika Zahri dengan NIM A1A020036. Nama saya Sarah Adilin Tias dengan NIM A1F020044 sebagai Menteri Luar Negeri Cina. Nama saya Lestian Fazira Ciati dengan NIM A1D02004 sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia. Nama saya Trisna Silviana dengan NIM A1D020095 sebagai Menteri Kesehatan Cina. Nama saya Fatia Binta Mahari dengan NIM A1C020072 sebagai Menteri Kesehatan dari Indonesia. Apa kabar Miss Sarah dan Miss Trisna? Kabar baik Miss Rasti dan Miss Fatia. Suatu kehormatan besar bisa bertemu dengan Anda semua. Ya, senang bertemu dengan Miss Rastia dan Miss Fatia. Senang bertemu dengan Anda sekarang semua. Bagaimana situasi pandemi COVID-19 saat ini di Indonesia? Syukur kasus positif COVID-19 di negara kami saat ini telah mengalami penurunan. Jadi bagaimana cara negara Anda untuk menangani kasus positif COVID-19 kali ini? Kami memperlakukan sistem PPKM, kami juga membatasinya ada kerumunan masyarakat, lalu kami juga memantau adanya kasus positif COVID-19 di Indonesia dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Betul sekali, hal ini terbukti efektif karena kebijakan-kebijakan tersebut dinilai telah berhasil untuk menurunkan angka kasus positif COVID-19 di Indonesia. Namun belum semua masyarakat yang melakukan vaksinasi mendapatkan haknya. Jadi bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Kami masih membutuhkan lebih banyak pasokan vaksin untuk rakyat Indonesia. Bagaimana bisa begitu? Bukankah negara-negara yang mengekspor vaksin ke Indonesia sudah banyak dan bukan hanya Cina saja yang mengekspor vaksin ke Indonesia? Benar, namun pada fase vaksin dosis kedua ini kami membutuhkan vaksin yang lebih banyak. Maka itu kami minta untuk negara Cina untuk mengekspor lebih banyak vaksin ke Indonesia. Jadi kira-kira apa yang bakal kami dapatkan apabila kami mengekspor vaksin ke Indonesia lagi? Seperti sebelumnya, nilai ekspor Cina akan meningkat dan dapat mengangkat citra negara Anda yang sempat memburuk selama pandemi COVID-19 ini. Selain itu, tidak ada ruginya pula jika Cina mengekspor vaksin ke Indonesia karena negara kami adalah negara rumah produksi terbesar di kawasan Asia Tenggara. Menarik nih ya. Baiklah, untuk ini akan kami pertimbangkan. Namun setidaknya sampai vaksin dosis 1 tercapai. Namun kita belum bisa menjanjikan untuk vaksin dosis kedua karena kami bukan hanya mengekspor vaksin ke Indonesia saja. Seperti itu. Kami menerima pertimbangan Anda, namun kami juga membutuhkan komitmen dari negara Cina apakah akan mengirimkan ekspor vaksin ke Indonesia. Seperti di pertemuan sebelumnya, buktinya kami telah mengirimkan dan menuntaskan janji kami untuk mengirimkan vaksin ke Indonesia, dan untuk kali ini akan kami pertimbangkan kembali. Baiklah, saya mengerti. Apabila seperti itu, saya rasa pertemuan kita cukup sampai di sini. Terima kasih Miss Rastia dan Miss Fatia. Semoga Indonesia lekas kembali.